Dr. Adian Husaini, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), mengungkapkan dalam rilisnya bahwa permen ini terlalu sekuler dan menafikan sama sekali pertimbangan ajaran Islam dan agama lain. Iya Pak Nadiem, jadi kalau kekerasan seksual aja yang diberikan sanksi, berarti kalau nggak ada kekerasan atau suka sama suka, zina gitu boleh. Ya nggak begitu juga Pak, ya kan perzinanya itu ya dilarang juga Pak. Jadi kalau umpamanya dipegang nggak marah, ya pegang-pegangan gitu. Kalau dicipok nggak marah, cipok-cipokan gitu Pak ya. Ya jangan dong Pak, di kampus itu. Dari MPR ini kita berharap bisa mempersatukan semuanya. Ikrar MPR. Ikrar MPR. Ikrar MPR. Ikrar MPR. Deklarasi MPR Depok Bogor. Ikrar MPR. Ikrar MPR. Ikrar MPR. MPR Sukabumi. Ikrar MPR. Ikrar MPR. MPR Tangsel. Ikrar MPR. Ikrar MPR. Kami anggota dan pengurus Majelis Penderitaan Rakyat. Ayo rakyat, ayo. Sekarang saatnya kita bersatu, kita yang akan besar. Sekali lagi saya mengajak semuanya, saya Babe Aldo, umat Islam yang memperjuangkan rakyat Indonesia. Ayo umat beragama lainnya bergabung dengan MPR agar kita memperjuangkan rakyat Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Guys, seperti biasa sebelum masuk ke konten, jangan lupa Kustul Hindi, ramuan herbal luar biasa yang bisa meningkatkan imunitas tubuh, melawan segala infeksi serangan dari luar, khususnya polusi udara yang mengandung zat PM 2,5 yang bisa menimbulkan anosmia, ispa, dan juga badai sitokin. Ya, jadi jangan lupa Kustul Hindi. Deskripsinya ada di bawah, luar biasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sakit dari kita itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, dan mudah-mudahan segera sehat. Dan yang sehat dari kita mudah-mudahan Allah jaga dalam kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Baik guys, konten gua kali ini adalah gua mau mereaksi tentang Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim. Luar biasa Pak Nadiem Makarim ini selama beliau menjabat jadi Menteri Pendidikan ini ya. Pak jangan marah ya Pak ya, saya pelanggan Gojek Pak. Serius, gue kalau malam kelaparan itu pakai GoFood. Jadi Pak Nadiem mudah-mudahan nggak marah ya Pak ya, saya reaksi Pak. Ini tentang berita di news.id. Ya, di news.id. Nih, beritanya nih, ini kita lihat. Mulai berlaku peraturan menteri terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi, tak atur soal perzinahan. Jadi Menteri Nadiem Makarim ini mengeluarkan peraturan menteri terkait kekerasan seksual, tapi itu tidak mengatur soal perzinahan. Jadi ini peraturan seksual di perguruan tinggi. Ya kalau perguruan tinggi udah dewasa ya, udah ngerti itu seksual itu. Kita baca dulu deh ya, ini dari di news, nanti gua cantumin linknya ya. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim menerbitkan peraturan menteri permen terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Bagus itu. Peraturannya bagus tuh. Jadi kekerasan seksual di kampus itu nggak boleh. Aturan ini dimuat dalam peraturan Mendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang ditandatangani oleh Nadiem pada 31 Agustus 2021 dan berlaku mulai 3 September 2021 usai diundangkan. Dalam permen tersebut, Nadiem meminta perguruan tinggi melakukan penguatan tata kelola pencegahan kekerasan seksual dengan membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi di kampus ada tuh nanti satuan tugasnya itu. Satuan tugas yang mencegah dan menangani kekerasan seksual. Jadi kekerasannya aja, kalau nggak keras nggak apa-apa ya Pak ya. Aduh.
Ya bingung gue ya. Nggak apa-apa deh. Baca aja dulu ya. Satuan tugas adalah bagian dari perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Tulis Nadiem dalam aturan itu. Selain itu dalam pasal 10 disebutkan ada kewajiban perguruan tinggi melakukan penanganan kekerasan seksual melalui mekanisme pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Bagus loh. Terkait penjatuhan sanksi administratif, pelaku kekerasan seksual dapat diberikan sanksi administratif ringan, sedang, dan berat. Sanksi administratif berat dapat berupa mengeluarkan mahasiswa atau memberhentikan tenaga pendidik dari jabatannya di kampus. Ya. Kalau ada kekerasan seksual bisa dapat sanksi itu. Ya. Nadiem Makarim telah lama mewacanakan untuk menerbitkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud terkait isu kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi tersebut. Namun, permen ini tidak mengatur perzinahan sebagai satu bentuk kejahatan seksual. Dr. Adian Husaini, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, DDII, mengungkapkan dalam rilisnya bahwa permen ini terlalu sekuler dan menafikan sama sekali pertimbangan ajaran Islam dan agama lain. Iya Pak Nadiem, jadi kalau kekerasan seksual aja yang diberikan sanksi, berarti kalau nggak ada kekerasan atau suka sama suka, zina gitu boleh. Ya nggak begitu juga Pak, ya kan perzinannya itu ya dilarang juga Pak. Jadi kalau umpamanya dipegang nggak marah, ya pegang-pegangan gitu. Kalau dicipok nggak marah, cipok-cipokan gitu Pak ya. Ya jangan dong Pak. Di kampus itu udah gede Pak, nggak dilarang aja, nggak ada peraturannya aja. Mereka melakukan kok, udah lah. Jujur aja ya kan. Ini apalagi seolah-olah dalam tanda kutip ya Pak, dihalalkan gitu. Oh nggak ada hukumnya ini, nggak ada sanksinya ini. Kalau kita suka sama suka nggak ada sanksinya. Ya jangan dong Pak, mau jadi apa anak bangsa ini Pak? Waduh. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Begitu juga tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang pendidikan tinggi, ungkap Dr. Adian. Itu Pak. Jadi kekerasan seksual itu jelek, perzinahan juga jelek Pak. Jangan seolah-olah perzinahan boleh, kekerasan aja yang nggak boleh. Waduh, jadi kalau suka sama suka nggak apa-apa gitu Pak ya. Udahlah baca dulu deh ya. Permendikbud nomor 30 2021 ini menurut Adian sangat menekankan masalah tanpa persetujuan korban. Kalau suka sama suka itu ya bukan korban ya. Sebagai salah satu indikator kejahatan seksual, dijelaskan pada pasal 5 beberapa contoh kekerasan seksual seperti memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Jadi kalau setuju nggak apa-apa Pak ya. Anak kampus boleh ya. Menurut Permendikbud ini berarti anak kampus boleh menunjukkan kelamin kepada seseorang asal suka sama suka, ada persetujuan. Jadi mau nunjukin alat kelamin itu pakai persetujuan. Gimana ya? Jadi kalau semua bentuk kejahatan seksual, perzinahan atau yang menjurus kepada perzinahan itu dilakukan dengan persetujuan atau suka sama suka, maka hal itu tidak dimasukkan ke dalam kategori kekerasan seksual, ungkap Adian mempermasalahkan. Iya Pak Dr. Adian, saya setuju sama Bapak. Ya jadi sebetulnya Bapak nggak bikin peraturan yang begini aja Pak. Ya itu udah banyak perzinahan kampus, sudah banyak lah. Apalagi dihalalkan begini dalam tanda kutip. Jadi sebetulnya Pak Mendikbud gimana ya Pak? Kan Bapak, aduh bingung saya sama Pak Nadiem. Tapi saya jangan dimarahin ya Pak, saya pelanggan Gojek. Beneran saya punya Gojek gitu, ada di aplikasi ini Gojek, gue beli apa-apa di Gojek gitu. Ya Pak ya. Tapi ya ini Pak peraturannya jadi seolah-olah di kampus itu boleh berzina gitu Pak ya. Boleh asal suka sama suka gitu ya Pak ya. Karena yang diberikan sanksi hanya yang kekerasan tanpa persetujuan korban. Ini gimana gue? Ini buat aktivis-aktivis pendidikan. Iya kan sekarang ini ada PTUN tuh ya. Kalau yang begini kayaknya boleh digugat di PTUN nih. Ya, aktivis-aktivis pendidikan, guru-guru, itu anak-anak kalian mau jadi apa ya? Kagak dilarang nih Pak, kagak dilarang, itu dilakuin.
Kagak ada peraturannya itu. Dilakuin, Pak. Dilakuin. Itu yang suka sama suka itu, Pak. Itu dilakuin. Apalagi kena begini. Ya makin marah dong. Kayak api kena bensin ya, Pak ya. Jadi Pak Nadiem, minta maaf ya sama saya termasuk yang berkeberatan. Ya, untung gua nggak punya anak di kampus, jadi gua nggak kepikiran. Tapi gua kepikiran anak bangsa yang lain. Nah, tapi Pak Nadiem jangan marah ya. Ini cuman kritik aja Pak. Mudah-mudahan itu dihapus ya Pak. Atau ditambahin Pak, bukan dihapus, ditambahin dah. Ya perzinahan juga dilarang Pak. Walaupun suka sama suka Pak. Walaupun suka sama suka ya dilarang dong Pak ya. Kan kita ini negara Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Agama mana yang menghalalkan perzinahan Pak? Waduh, itu dosa Pak, dosa. Kita ini pelaku dosa Pak. Saya juga berdosa Pak. Saya mungkin melakukan dosa yang begitu Pak. Tapi ya jangan sampai kita seolah-olah menjadi pendukung dosa Pak. Gitu. Itu saran saya sih Pak ya. Mudah-mudahan. Dan ini buat aktivis-aktivis pendidikan. Silakan ya, yang mau bereaksi atau apa. Karena rakyat juga punya hak kok. Ya, ini aja buat Pak Nadiem ya, Pak Menteri, sehat Pak, mudah-mudahan umur panjang ya, sehat afiat, mudah-mudahan hidayah. Ya Pak ya, itu aja dari saya Pak ya, dan buat rakyat Indonesia, gue minta maaf kalau ada salah, kalau setuju silahkan share, like, dan lupa subscribe, kasih tahu orang-orang, gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka sama suka, nggak apa-apa ya Pak ya, kok bisa begitu ya? Bisa ya Bapak?